akidahnya tidak benar. Tolong bantu viralkan agar sadar menjadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan secara efektif. Kali ini mari kita respon satu narasi yang telah beredar lama di dunia nyata, yakni tentang Akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Lalu kemudian Allah izinkan Nabi Isa turun. Siapa? Nabi Isa Al-Masih. Turun dia dengan mengendarai apa? Malaikat. Turunlah di sebuah menara putih. Sekarang itu menara putih sudah ada, Pak. Namanya di Masjid Jami Damaskus di Suriah. Berarti kerajaan Islam terakhir itu nanti di Suriah. Makanya Pak, di Suriah sekarang kan lagi kemelut nih Pak, Masya Allah. Kaum muslimin dibunuhi dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Karena syayatinal insi wal jin ini. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar untuknya, aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Kata yang indah tapi menipu. Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. kesempatan kali ini menanggapi kelompok eksklusif di negeri ini yang oleh orang lain disebut manhaj salaf, sedang bagi yang tidak suka dengan menyebutnya Wahabi. Apapun sebutannya tidak penting, tapi narasi yang disampaikan mereka klaim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi faktanya bertentangan dengan Al-Quran. Mari kita lihat satu persatu. Menarasikan tentang Nabi Isa akan turun kembali ke dunia itu bertentangan dengan Al-Quran, karena jelas Nabi Isa telah meninggal. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa aymita fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad ini. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad telah meninggal berdasarkan ayat ini. Dan kalau mereka menarasikan bahwa Nabi Isa diangkat dan hidup di langit, maka bisa dibatakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa wa huwa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan. Sudah selesai. Yang mengatakan Nabi Isa akan turun itu gugur. Terkait dengan orang tua Nabi yang dinarasikan meninggal kondisi kafir, itu bertentangan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan menghadap satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Ketika orang tua Nabi meninggal, keduanya kenabian belum sampai padanya.
Nabi Isa diutus untuk Bani Israel saja, bukan seluruh dunia, sehingga berlaku ayat ini, friend. Terkait dengan orang Islam yang tidak menjalankan Islam secara benar dan kafah dan hidup penuh maksiat sampai akhir hayatnya, oleh kelompok ini dinarasikan akan masuk surga tetapi melalui proses pencucian dosa di neraka. Al-Quran tidak begitu. Langsung ini buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Jadi kalau kita meninggal, saya orang Islam meninggal, hidup penuh dosa, diliputi dengan dosa, tidak tobat, maka wassalam, di neraka abadi, begitu. Tidak ada proses cuci mencuci dan pindah memindah dari surga, dari neraka ke surga. Pindah memindah dari neraka ke surga. Ditebus saja tidak bisa kok dipindah. Siapa yang mau pindah? Ini bukti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladina dhalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadat bihi min su'il adabi yaumal kiamati wa badalahum minawahi ma lam yakunu yaktasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Selesai. Banyak lagi yang narasi yang bertentangan dengan Al-Quran yang dinarasikan kelompok ini, yakni kelompok Salafi atau Wahabi ini. Yakni pertama, ini bertentangan dengan Al-Quran. Pertama, orang tua Nabi meninggal kondisi kafir dan di neraka. Kedua, Nabi Muhammad buta huruf. Ketiga, Nabi Isa turun atau diturunkan kedua kalinya ke dunia. Ini berdasarkan kitab agama lain, bukan dari Al-Quran atau hadis. Sholat perintahnya diterima saat Isra Mi'raj. Semua orang Islam masuk surga meski tidak berislam secara benar dan kafah, bahkan bermaksiat pun sampai akhir hayatnya tetap masuk surga, tetapi akan dicuci di neraka dulu. Setelah dosanya bersih baru dipindah ke surga. Bertentangan dengan Al-Quran. Masuk surga karena rahmat Allah. Al-Quran tidak demikian. Silakan, ada kajian saya yang membahas ini. Pengadilan di alam darza oleh malaikat. Saya tidak temukan dasarnya di Al-Quran. Syafaat dari Nabi Muhammad saat hari perhitungan. Al-Quran bilangnya syafaat itu hak prerogatif Allah. Silakan cek Quran 39 ayat 43 dan 44. Saat hari perhitungan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban bila kita menarasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Hati-hati. Kepada penceramah kelompok ini, Salafi ini, atau yang orang lain sebut Wahabi, saya anjurkan untuk recheck ulang sebelum dinarasikan ke umat, apakah ini sesuai dengan Al-Quran atau bertentangan. Sedangkan kepada umat jangan terkecoh dengan penampilan yang menarik, tapi lihat dulu isi dan substansinya, apakah sesuai dengan Al-Quran atau bertentangan. Karena bila kita mengikuti satu manhaj yang faktanya bertentangan dengan Al-Quran, maka resiko di akhirat tidak bisa direvisi. Itulah yang bisa saya sampaikan, temuan bahwa kelompok ini banyak menarasikan yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana yang saya sebutkan. Orang yang mengupload, tolong berhati-hati. Kepada penceramah siapapun, sebelum berceramah cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.